Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi bersama Ibu Febri. Hari ini kita akan masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakatnya. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat. Tahukah kamu kalau negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan negara maritim? Apa itu negara kepulauan dan negara maritim? Negara Indonesia disebut negara kepulauan karena wilayah Indonesia memiliki jumlah pulau yang mencapai hingga 17.508 pulau. Sedangkan disebut negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Nah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas tentu saja mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak sebagai negara maritim serta kepulauan di bidang ekonomi misalnya, terbukanya lapangan pekerjaan masyarakat di bidang wisata bahari, terciptanya lapangan pekerjaan pengolahan sumber daya alam laut seperti ikan, kerang, garam, dan lain-lain, dan terbukanya lapangan pekerjaan di bidang jasa. Pemanfaatan sumber daya alam laut menciptakan beberapa pekerjaan di daerah pantai, misalnya sebagai nelayan, petani garam, petani rumput laut, peternak udang, dan penyedia jasa wisata bahari. Yang kedua, pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan antara lain: 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pengaruh pada kehidupan budaya masyarakat.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing daerah atau tiap pulau memiliki budaya yang berbeda. Kondisi sebagai negara kepulauan memberikan dampak dalam bidang budaya. Misalnya, 1. Beragam budaya di Indonesia. 2. Terjadinya akulturasi atau percampuran budaya asing atau luar pulau dengan budaya lokal. 3. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Sekarang, coba kalian perhatikan keempat gambar di samping. Menurut kalian, manakah gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan gambar mana yang menunjukkan budaya hasil pencampuran dengan budaya luar negeri? Coba kalian tulis pendapat kalian di buku tulis tema kalian ya. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang sangat luas, berupa kepulauan, dan disatukan oleh laut, sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Sedangkan untuk jalur darat, moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang biasa digunakan untuk menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam satu pulau. Dampak dari kondisi geografis di bidang transportasi yaitu pembangunan pelabuhan untuk transportasi antar pulau jalur laut, pembangunan bandara untuk transportasi antar pulau jalur udara, dan perkembangan industri pesawat dan kapal. Berikut ini adalah contoh peta jalur penerbangan antar pulau yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi adalah materi tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakatnya dan juga dampak-dampaknya. Sekarang tugasnya, coba kalian tuliskan dampak positif dan dampak negatif dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut di buku tulis tematik. Kalian dapat mencari informasi dari materi yang ada di video atau kalian boleh searching di internet. Sekian materi hari ini, Ibu harap kalian paham ya. Apabila masih ada yang ditanyakan, silahkan WA ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.